Perkenalkan, aku Jovan Katarisa, mahasiswa sosiologi dari Universitas Negeri Jakarta. Senang banget hari ini aku bisa ngobrol bareng kalian lewat video ini. Nah, di kesempatan kali ini aku mau bahas tentang salah satu kebijakan yang lagi ramai diperbincangkan, yaitu program makan siang bergizi. Program ini kelihatannya sederhana, ya soal makan siang, tapi kalau kita gali lebih dalam, ada banyak sisi sosial dan ekonomi yang bisa kita kritisi bareng. Yuk kita mulai pembahasannya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Ini bagian daripada rencana kebangkitan bangsa Indonesia. Oke, dari video sebelumnya, kalau kita lihat latar belakangnya, program MBG ini sebenarnya lahir dari keprihatinan atas tingginya angka anak-anak Indonesia yang mengalami kurang gizi dan stunting. Pemerintah tuh pengen memperbaiki kualitas SDM Indonesia lewat perbaikan gizi sejak usia sekolah. Niatnya sangat mulia, karena memang realitanya masih banyak anak yang berangkat sekolah dengan perut kosong atau jajan makanan yang kurang sehat. Ini tentu ngaruh ke konsentrasi belajar mereka, pertumbuhan fisik, bahkan ke perkembangan otaknya. Secara rencana, program ini targetnya menjangkau puluhan juta anak di seluruh Indonesia dengan alokasi anggaran yang fantastis, bahkan mencapai triliunan rupiah per tahun. Rencananya, tiap anak bakal dapat 1 kali makan siang sehat dan bergizi secara rutin. Tapi di sini kita perlu kritisi, apakah cukup hanya dengan makan siang gratis untuk memperbaiki kualitas hidup anak-anak? Atau malah kebijakan ini beresiko menciptakan masalah baru. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, coba kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pengusaha penyedia makan bergizi gratis MBG mengeluhkan pembayaran yang tak kunjung dibayarkan oleh pemerintah. Akibatnya, program makan bergizi gratis yang selama ini dijalankan harus terhenti. Pengusaha penyedia MBG, Ira Mesra Destiawati, mengatakan selama ini tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG melalui Yayasan Media Berkat Nusantara selaku penanggung jawab program makan bergizi gratis. Nah, kalau dari video di atas, kita tuh bakalan ngebedah dari sisi masalah sosial. Ada beberapa hal yang patut kita soroti. Pertama, soal ketimpangan antar daerah. Nggak semua wilayah Indonesia punya akses pangan yang mudah dan juga merata. Misalnya di kota-kota besar, mungkin pengadaan makanan bisa gampang, tapi kalau di daerah pelosok, yang bahkan untuk air bersih aja tuh masih susah diakses, program ini bakalan keteteran. Akibatnya kualitas makanannya bisa beda jauh antar daerah dan malah memperlebar kesenjangan. Kedua, soal budaya makan. Indonesia itu negara yang sangat beragam. Setiap daerah punya pola makan masing-masing. Program MBG kalau nggak mempertimbangkan kearifan lokal soal makanan, bisa aja makanannya jadi nggak diterima anak-anak. Misalnya ngasih menu standar nasional ke daerah-daerah yang bahan pangannya itu berbeda. Itu berpotensi mubazir. Nah, ketiga, ada juga masalah stigma sosial. Kalau nggak semua anak ikut program ini, bisa muncul anggapan bahwa anak penerima MBG ini adalah anak-anak yang miskin atau kurang mampu. Ini bisa berdampak ke psikologis anak, bikin mereka malu atau malah dikucilkan. Dari sisi ekonomi, tantangannya juga berat. Pertama, program ini butuh dana yang sangat besar. Kalau kita terus bergantung pada APBN, ini rentan banget kalau suatu saat ekonomi nasional lagi goyah. Anggaran untuk sektor lain kayak kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur itu tuh bisa ikut ketarik buat nutupin biaya MBG. Kedua, soal pengelolaan anggaran. Seperti yang udah-udah, program berbasis bantuan sosial itu sering banget bocor. Ada potensi markup harga, pengadaan fiktif, atau juga manipulasi jumlah penerima. Kalau sistem pengawasannya lemah, niat baik program ini bisa jadi bancakan elit atau pihak tertentu. Ketiga, dari sisi potensi dampak ke ekonomi lokal. Sebenarnya kalau dikelola dengan benar, program MBG ini bisa banget menghidupkan UMKM, khususnya petani dan juga produsen makanan lokal. Tapi masalahnya, apakah pemerintah punya rencana konkret buat melibatkan mereka, atau malah nanti kayak bahan pangan diimpor besar-besaran yang akhirnya mematikan ekonomi rakyat kecil. Kalau kita mau bandingin di luar negeri, itu ada contoh program serupa. Misalnya di Jepang ada Kyosoku, program makan siang gratis di sekolah yang sukses banget.
Tapi bedanya, di sana program ini sudah terintegrasi dengan pendidikan gizi, pendidikan sosial, sampai budaya menghargai makanan. Anak-anak bahkan diajarin cara menyajikan makanan secara bergiliran. Sementara kalau di Indonesia, belum tentu infrastrukturnya siap buat itu. Makanya sebagai mahasiswa sosiologi, aku melihat kebijakan MBG ini baik dari niatnya, tapi kalau cuma ngasih makan tanpa memperkuat ekosistem sosial dan ekonominya, program ini gampang banget mandek di tengah jalan. Apalagi kalau cuma jadi proyek musiman, misal buat pemilu atau kampanye. Kalau serius, program ini tuh harus dibarengi dengan 4 poin. Pertama, itu ada penguatan sektor pertanian lokal. Kalau pemerintah serius mau jalanin program makan siang bergizi secara nasional, mereka tuh harus melibatkan petani lokal sebagai penyedia bahan pangan utama. Jadi bukan cuma soal bagi-bagi makanan, tapi juga soal membangun rantai pasok yang kuat dari hulu ke hilir. Dengan melibatkan petani di sekitar wilayah sekolah, itu pemerintah bisa membantu meningkatkan pendapatan petani, memangkas biaya logistik, dan juga memastikan bahan makanan tuh selalu segar. Selain itu, ini juga bisa jadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Yang kedua, pendidikan gizi untuk anak dan orang tua. Ngasih makan siang gratis itu bagus, tapi akan jauh lebih bagus dan berdampak kalau dibarengin dengan edukasi soal pentingnya makan sehat. Anak-anak perlu tahu kenapa mereka harus makan sayur, protein, dan juga makan makanan yang seimbang. Nggak cuma kenyang. Begitu juga dengan orang tua di rumah. Mereka perlu diberi pemahaman supaya pola makan sehat anak juga diterapkan di rumah. Jadi nggak cuma di jam sekolah aja. Kalau enggak, program ini tuh cuma jadi solusi sesaat tanpa perubahan pola hidup yang berkelanjutan. Ketiga, sistem distribusi dan pengawasan yang jelas dan merata. Salah satu tantangan dari program kayak gini adalah soal distribusi. Gimana caranya makanan bisa sampai ke semua sekolah, termasuk di daerah pelosok, dalam kondisi yang layak makan. Infrastruktur logistik dan dapur harus disiapkan. Dan juga sistem pengawasan harus kuat. Jangan sampai ada penyimpangan anggaran, manipulasi data penerima, atau makanan basi yang sampai ke tangan anak-anak. Transparansi itu tuh jadi kunci supaya program ini benar-benar tepat sasaran dan gak jadi lahan korupsi. Yang terakhir dan yang keempat itu adalah infrastruktur logistik yang merata. Kalau kita bicara soal program makan siang gratis untuk jutaan siswa, artinya kita juga bicara soal tantangan distribusi yang besar. Makanan itu harus sampai ke sekolah setiap hari dalam kondisi yang layak konsumsi. Tapi kenyataannya, gak semua daerah punya akses jalan yang bagus, dapur umum yang siap pakai, atau sistem penyimpanan makanan yang memadai. Nah, kalau infrastruktur logistiknya belum siap, bisa-bisa tuh malah banyak makanan yang terbuang, terus kualitasnya juga bisa menurun, atau distribusinya telat. Jadi penting banget buat pemerintah mastiin semua fasilitas pendukung itu mulai dari transportasi, alat penyimpanan, sampai tenaga distribusi itu benar-benar disiapin secara merata, terutama di daerah-daerah yang selama ini sering tertinggal. Karena pada akhirnya mengatasi masalah gizi anak itu bukan cuma soal bagi-bagi makanan. Ini soal mengubah pola pikir, pola hidup, dan juga sistem sosial ekonomi masyarakat kita sendiri. Jadi menurut aku, program makan siang bergizi ini langkah awal yang bagus. Tapi jauh dari kata cukup kalau berdiri sendiri. Masalah sosial dan ekonomi itu rumit dan saling terkait. Kalau mau hasil kelihatan nyata, pendekatannya harus holistik, bukan setengah-setengah. Kita semua perlu ikut awasi dan juga kritisi kebijakan kayak gini, supaya nggak berhenti jadi wacana atau janji politik. Karena membangun manusia Indonesia itu butuh lebih dari sekedar makan gratis. Tapi kita tuh butuh perubahan yang beneran menyentuh ke akarnya. Oke, itu tadi analisis dari aku soal kebijakan makan siang bergizi. Semoga analisis aku tadi tuh bisa jadi bahan refleksi bareng-bareng tentang gimana sih seharusnya kebijakan publik itu dijalankan, nggak cuma diniatin baik gitu, tapi juga matang di pelaksanaannya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.